Disabilitas dan penyandang disabilitas. Kata ini sering kita dengar, bahkan penyandang disabilitas berada di lingkungan kita maupun sering kita lihat di jalan. Apa itu disabilitas? Yaitu individu yang sedang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental atau sensorik dan motorik terganggu dalam jangka yang panjang. Sudah banyak program-program pemerintah yang dilakukan, tetapi yang menjadi catatan adalah terusnya meningkat penyandang disabilitas. Apa yang salah dalam program-program pemerintah ini? Mari kita simak, sahabat Nusantara, kita membedah dan semoga mendapatkan solusi agar bisa turunnya penyandang disabilitas dari usia dini sampai lansia. Mari kita masuk ke layanan unit layanan disabilitas kali ini. Kita akan sehat, makin banyak dokter, makin sehat manusia. Tapi faktanya ini, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Nusantara, mari kita langsung saja lihat data penyandang disabilitas di Indonesia. Populasi penyandang disabilitas dari tahun ke tahun meningkat dari usia dini sampai lansia. Dari data tersebut, kita dapat melihat, mengamati dari disabilitas usia 2-6 tahun sampai lansia. Maka kita bisa mengkategorikan bahwa disabilitas ada 3 hal, yaitu disabilitas karena genetik yang semenjak lahir sudah mengalami disabilitas. Yang kedua adalah disabilitas dikarenakan penyakit yang diderita di saat individu tersebut mengalami sakit-sakit ringan maupun berat yang menyebabkan disabilitas. Yang ketiga adalah karena kecelakaan yang menyebabkan disabilitas. Maka data tersebut kita bisa memastikan yang di kelompok di atas 6 tahun sudah mengalami disabilitas, maka kita bisa memberikan informasi itulah disabilitas karena suatu penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan disabilitas. Jika kita membedah detail dan detailnya, maka kita menemukan bahwa disabilitas itu sebenarnya kita bisa mengkelompokkan kembali, yaitu adalah kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan mengatakan atau menggerakkan jari dan tangan, dan lain-lainnya. Lalu, apakah itu sulit untuk disembuhkan? Lalu, mari kita lihat unit layanan disabilitas. Profesi apakah yang berperan aktif dalam mengatasi disabilitas? Di sana ada dokter, ada fisioterapi, ada pelaku-pelaku medis lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, saat anggaran yang besar itu dilakukan oleh dunia medis, kenapa tidak ada daya tekan? Bagaimana mereka bisa menargetkan bahwa metodologinya bisa menekan disabilitas yang diterapkan? Selama ini tidak ada daya tekan terhadap profesi kedokteran dan turunannya untuk menekan tersebut, tetapi anggaran selalu untuk profesi-profesi kedokteran tersebut. Ini menjadi catatan meningkatnya penyandang disabilitas di Indonesia. Kita tidak melihat adanya peranan pengobatan tradisional dalam melakukan upaya membantu pemerintah dalam penyandang disabilitas. Kenapa bisa tidak seadil itu? Bukankah profesi kedokteran sudah ada programnya dalam BPJS? Lalu buat apa
profesi kedokteran dimasukkan dalam unit layanan disabilitas. Bukankah ini membuang anggaran? Jika ini memang tidak menghamburkan biaya anggaran unit layanan disabilitas, maka beranikah pemerintah dalam ini yang membuat program unit layanan disabilitas untuk menguji bahwa pengobatan modern yang dilakukan kedokteran dan turunannya tersebut dengan pengobatan tradisional kita. Jika diberikan ruang keadilan, baik dokter atau pengobatan modern dan pengobatan tradisional saling memaparkan, diberikan ruang yang adil, maka kita menemukan program yang terbaik. Di situ kita menemukan adanya tesis dan antitesis, maka program ini menemukan sintesa dari pemaparan kedua belah pihak. Bukankah tujuannya anggaran itu untuk melayani penyandang disabilitas yang efektif dan efisien serta tepat guna? Seringnya disabilitas ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu untuk mendapatkan anggaran, dan program-programnya tidak tepat sasaran untuk mengatasi disabilitas. Semoga semua kementerian yang mempunyai program-program disabilitas dapat memberikan ruang keadilan bahwa pelaku dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk menuntaskan berkurangnya penyandang disabilitas wajib untuk bisa memaparkan seadil-adilnya antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional untuk diuji dengan pemerintah, agar penyandang disabilitas bisa ditekan dan manfaat bagi yang sedang mengalami disabilitas. Sekali lagi, kita kurangnya daya tekan terhadap profesi-profesi yang penuh dengan tanggung jawab, dan karena kurangnya daya tekan itu, maka kita kesulitan untuk terus mengurangi penyandang disabilitas. Insya Allah, jika pemerintah memberikan ruang keadilan, ruang kepada pengobatan tradisional, saya sangat siap untuk memaparkan dan bahkan implementasi terhadap disabilitas di hadapan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga teman-teman disabilitas bisa meneruskan pesan ini kepada pemerintah dengan programnya unit layanan disabilitas. Indonesia. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!